kami yakinkan bahwa akuntansi di antara yang terbaik di Politeknik Negeri Lampung. Akreditasinya dosen-dosennya insya Allah mumpuni dan mudah-mudahan lulus menjadi orang yang siap bekerja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polinela, selamat datang di Polinela Podcast. Bagaimana kabar Sobat Polinela semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Sobat Polinela sekalian, pada episode kali ini saya Gusti Anggunjati akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat salah satu program studi yang ada di Politeknik Negeri Lampung, yaitu program studi akuntansi. Untuk episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Arif Mahsun. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Saya izin buka ya Mbak Gun ya. Ya silakan. Sebelum kita berbincang-bincang, kita relax saja ya Pak ya. Oke. Ya. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat dan mudah-mudahan para Sobat Polinela sekalian juga sehat semuanya. Amin. Insya Allah Sobat Polinela pastinya selalu semangat sih Pak. Untuk Bapak sekalian nih, Bapak sehari-hari selain mengajar di kampus, kegiatannya apa Pak? Alhamdulillah sejak tahun 2016 saya diamanahkan sebagai Ketua Program Studi Akuntansi dan berarti ini sudah periode kedua saya nih. Wah luar biasa. Ya, dan alhamdulillah program studi akuntansi ini sejak 26 Februari tahun 2019. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan akreditasi A. Wow, keren sekali sih Pak. Terus lanjut aja kita langsung bahas nih Pak. Karena Sobat Polinela pastinya banyak sekali yang penasaran dengan program studi akuntansi ini. Sebenarnya apa sih Pak dan bagaimana program akuntansi yang ada di Politeknik Negeri Lampung ini? Ya, program studi akuntansi ini kan memang dikhususkan atau dibuat untuk menciptakan ya, menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan ya, kompetensi di bidang akuntansi. Terutama selama ini dan sekarang masih berlangsung D3 akuntansi ini sasarannya kita menjadi supervisor ya di perusahaan-perusahaan di bidang accounting seperti itu. Untuk visi dan misinya bagaimana Pak? Yang pasti yang pertama kita menyelenggarakan pendidikan ya, pendidikan vokasi. Sebagaimana kita ketahui kalau vokasi itu banyak prakteknya ya, lebih banyak prakteknya dan komposisi kita itu 60-40 Mbak. Gitu, 60 praktek, 40 teori ya. Antara 60-70 ya, 60 sampai 70 itu praktek. Dan selama ini dan masih berlangsung juga bahwa kalau kita praktek itu ya ada yang di lab ya. Nah, labnya ada 2 jenis, ada lab komputer dan lab manual ya. Praktek-praktek yang sifatnya manual itu di lab manual dan yang menggunakan aplikasi itu di lab komputer. Baik Pak, untuk profil lulusan nih Pak, yang seperti yang kita ketahui program studi akuntansi ini memiliki akreditasi A Pak. Bisa dijelaskan dan diceritakan Pak profil lulusan, ijazah ataupun sertifikatnya? Sementara ini kita untuk sertifikat kompetensi itu baru tersedia atau baru menyiapkan teknisi akuntansi pratama ya. Seharusnya memang ada teknisi akuntansi madya untuk akuntansi D3 ya, tapi kita mungkin tahun-tahun ini ya, tahun-tahun 2021 ini akan mengarah ke sana mudah-mudahan. Dan jenjang D3 yang kami selenggarakan itu karena lulusannya itu nanti di verifikator gitu ya, di asisten auditor gitu. Itu jadi
ketika mereka masuk ke perusahaan atau institusi ada di level itu gitu. Dia menjadi staff accounting, menjadi junior auditor gitu kan. Seperti itu. Alhamdulillah sampai hari ini sudah tersebar ya, itu sudah tersebar beberapa lulusan kami itu ada di Jakarta gitu, dan terakhir kemarin dengar ada di Kementerian Kehutanan itu di Papua ya, udah sampai ke sana gitu. Ada yang jadi internal auditor di DPR MPR gitu, ada beberapa sudah di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak seperti itu. Itu beberapa alumni kita sudah sampai ke sana. Luar biasa sekali ya Pak, untuk alumni program studi akuntansi ini sudah melalang buana dari Sabang hingga Merauke ya rupanya. Karena tidak terlepas dari kualitas yang telah dikeluarkan dari program studi akuntansi ini. Mudah-mudahan demikian ya. Iya. Kita mengupayakan para dosen dan ya harapannya input dan mahasiswa juga seperti itu. Maka jangan ragu-ragu teman-teman, apa sobat Polinela, sampaikan kepada tetangga, sampai kepada saudara untuk masuk ke akuntansi ya, Politeknik Negeri Lampung. Iya, tentu saja sih Pak. Seperti yang kita ketahui bahwa program studi akuntansi ini merupakan salah satu program studi terfavorit di Politeknik Negeri Lampung. Ya, kalau tidak salah kemarin urutan ketiga dari yang paling banyak diminati di Politeknik Negeri Lampung gitu. Seperti itu Sobat Polinela semua, bahwa program studi akuntansi ini merupakan program studi terfavorit nomor 3 di Politeknik Negeri Lampung dengan akreditasinya A ya Pak. Ya, alhamdulillah. Mengenai fasilitas pendukung nih Pak, sarana dan prasarananya itu bagaimana Pak? Sebagian sudah saya sebutkan tadi. Untuk kalau ruang kelas kami sudah siapkan ruang khusus perkuliahan, kemudian laboratorium tadi ada 2, manual dan komputer. Kemudian fasilitas lain ini seperti yang umumnya sudah disiapkan oleh Politeknik Negeri Lampung ya. Sarana untuk berdiskusi, untuk berkumpul itu sudah disiapkan. Yang pasti jangan ragu ya, ini insya Allah yang masuk ke Politeknik Negeri Lampung adalah siswa dan insya Allah menjadi lulusan terbaik yang diserap oleh dunia industri dan dunia usaha insya Allah. Ya pastinya yang masuk ke dalam program studi akuntansi ini adalah orang-orang pilihan ya Pak. Insya Allah. Insya Allah. Nah mengenai kurikulum nih Pak dan dosen-dosen yang terlibat, itu program studi akuntansi bagaimana Pak? Kurikulum kita ada 6 semester ya. 6 semester, kalau semester 1 biasanya mata kuliah dasar ya. Kemudian mata kuliah akuntansi, audit, perpajakan dan sebagainya itu di jenjang-jenjang semester 2 dan sampai semester 5. Kemudian kita ada proyek mandiri Mbak. Nah, proyek mandiri di akuntansi itu punya fleksibilitas ya. Fleksibel karena bukan cuma akuntansi tapi boleh produk ya, ikut Produk yang seperti apa Pak? Pertanian boleh gitu, atau kuliner ya, akuntansi bisa. Nah, untuk jasa memang kami mengharuskan atau mahasiswa itu mengambil jasa akuntansi ya. Mereka silahkan mau ke masyarakat mengambil mitra usaha produk apa saja, industri apa saja, tapi kami memberikan tugas kepada mereka untuk membuat project ya, membuat sebuah proyek jasa akuntansi di bidang akuntansi. Biasanya pada umumnya mereka masih menggunakan database ya, Access atau pengolah angka ya, Excel. Itu untuk dibuatkan UMKM mana itu akan dibuatkan laporan bagaimana menyiapkan laporan keuangan, atau kendala-kendala apa yang dihadapi mahasiswa akan menyelesaikan dengan perangkat-perangkat yang mereka siapkan dengan komputer atau dengan manual mereka siapkan seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih Pak. Sobat Polinela semua itu sangat berminat untuk memasuki program akuntansi ini Pak. Tapi banyak yang minder nih Pak, karena
kalau misalkan dipikir-pikir akuntansi ini harus pintar matematika, Pak. Nah, itu benar nggak sih, Pak? Eh, Mungkin sebagian benar, tapi nggak terlalu berlebihan begitu juga ya. Tapi ya, jadi yang dari SMK bisa ya, yang dari IPS bisa, ya, SMA, IPA dan IPS silakan ya, silakan mendaftar ya. Memang ya seleksinya seperti tadi gitu. Kalau kalau ya kita masih agak agak ketat juga ya, agak ketat juga ini persaingannya gitu. Jadi siapkan yang terbaik. Jalurnya juga banyak kan ya. Iya. Ada 6 jalur kalau nggak salah itu kemarin ya. Silahkan masuk dari jalur yang kira-kira bisa dimasuki oleh teman-teman dari SMK atau SMA. Nah, baik Sobat Polinela semua, untuk seluruh lulusan SMA maupun SMK itu boleh langsung mendaftar untuk program studi akuntansi ini. Untuk kalian semua tidak usah minder ya Pak ya, Iya, iya. jika tidak ahli sekali dalam matematika. Karena yang terpenting adalah mau ya Pak, dan mau mencoba. Mau berusaha dan siap untuk belajar dengan baik di sini ya, seperti itu. Seperti itu Sobat Polinela semua, karena apapun yang kita lakukan, yang penting kita mau dan mau mencoba dan terus berusaha. Seperti itu ya Pak? Ya, tetap bersemangat. Oke, kita lanjut nih Pak. Untuk kan tadi sudah dibahas ya Pak bahwa untuk SMA ataupun SMK bisa mendaftar. Untuk ahli jenjangnya nih Pak, Ahli jenjang. iya boleh diceritakan? Sementara ini memang adik-adik yang sudah lulus itu ketika akan melanjutkan ya kita siapkan ini saja, kita siapkan untuk mereka bisa melanjutkan, terus mereka mendeskripsikan perkuliahan yang selama ini mereka lakukan di sini gitu. Tapi kalau untuk yang di internal memang belum disiapkan alih jenjang ke jenjang berikutnya ya, ke D4 atau S1 gitu. Tapi insya Allah ini kita sedang menyiapkan upgrade ya, upgrade dari D3 ke D4 ya. Mudah-mudahan disetujui oleh Dirjen dan nantinya tidak perlu alih jenjang kalau ini. Tapi kalau sementara ini hanya ke perguruan tinggi yang tertentu yang menyiapkan D4 atau S1 akuntansi seperti itu. Selain karena D4 kami yang sebelah ya, D4 tetangga kami yang akuntansi perpajakan itu juga disiapkan dari semester 1 Mbak. Iya. Gitu, nggak bisa D3 langsung D4 gitu, itu belum disiapkan sedemikian gitu. Boleh dong Pak berbagi keunggulan dari D3 akuntansi ini. Karena dilihat dari jumlah peminatnya saja sudah nomor 3 di Politeknik Negeri Lampung, pasti unggul. Nah, boleh diceritakan Pak, unggulnya seperti apa? Ya, di antara yang membuat unggul itu karena secara umum kalau kami di Politeknik itu banyak prakteknya Mbak. Jadi mahasiswa itu banyak membuat latihan-latihan ya, mengerjakan latihan sehingga mereka diharapkan terampil di situ ya, terampil mengerjakan jurnal, posting ke buku besar gitu kan, kemudian masuk ke laporan keuangan, bikin neraca laju dan membuat laporan keuangan. Ya. Alhamdulillah untuk mereka yang magang atau praktek di mitra di industri itu ya banyak yang berkomentar ke kita bahwa mereka sangat membantu ya, sangat membantu. Diberikan sedikit sentuhan itu sudah bisa melanjutkan gitu ya. Gitu. Jadi kalau lulusan terbaik kita ya memang tidak perlu dipertanyakan kalau sudah industri, tapi secara umum mereka siap untuk bekerja ya, siap untuk bekerja. Jangan khawatir karena selama proses di sini mereka dilatih sedemikian untuk terampil ya, untuk terampil mandiri mengerjakan tugas personal maupun kelompok sehingga mereka kompeten ya, kita yakinkan mereka kompeten untuk masuk ke dunia industri. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Untuk pesan kepada seluruh mahasiswa atau mahasiswi program studi akuntansi yang ada di Politeknik Negeri Lampung dan juga Sobat Polinela yang pastinya ingin bergabung menjadi keluarga besar program studi akuntansi. Baik, untuk yang
pertama terkait dengan alumni ya. Alumni kami menghimbau untuk senantiasa memberikan kinerja terbaik agar mampu mencerminkan bahwa Anda alumni dari akuntansi Politeknik Negeri Lampung dengan kinerja terbaik. Untuk mahasiswa-mahasiswi, saya mengharapkan juga bisa mengejar terus ya, terus diselesaikan ya tugas-tugasnya, prakteknya, jangan sampai tertinggal gitu kan. Karena kami di Politeknik ada praktek pengganti, Pak. Ya, praktek pengganti. Jadi kalau praktek harus 100%, maka kalau tidak 100% harus mengganti dengan praktek ya. Nah, itu sehingga mereka penuh. Ya, prakteknya tidak ada yang bolong-bolong ya, tidak ada yang terkena jeda ya. Harus seluruhnya terpenuhi prakteknya ya, tidak terhindar sehingga tidak tertinggal keterampilannya. Nah, untuk sobat yang akan masuk di Politeknik Negeri Lampung, kami yakinkan bahwa akuntansi di antara yang terbaik di Politeknik Negeri Lampung. Akreditasinya, dosen-dosennya insya Allah mumpuni dan mudah-mudahan lulus menjadi orang yang siap bekerja. Ya. Demikian, Mbak. Insya Allah ya Pak. Terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang nih dan memberikan banyak sekali ilmu dan informasi yang sangat menarik Pak. Ya, sama-sama Mbak Anggun ya. Demikian Sobat Polinela untuk podcast hari ini. Terima kasih untuk Bapak Arif yang sudah hadir di studio kita. Sama-sama Mbak Anggun. Untuk Sobat Polinela semua, jangan lupa untuk menyaksikan dan mendengarkan podcast ini di akun YouTube Polinela dan bisa didengarkan di aplikasi Spotify. Saya Gusti Anggunjati, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.